Yo, What's up? how you been? Well, how we run at this now, it turns long. All right, we can start digging. Maybe able to find some MP5. Places he stays. Then you don't know shit about sorry asshole. Jax. It's not a game, it's a rich game. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy, dan sekarang kita akan masuk ke season 3. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon. Di awal film, diperlihatkan Jax yang tidak berdaya karena kehilangan putranya yang dibawa kabur anggota AIRA atau Cameron. Sementara itu, Gemma sendiri harus bersembunyi dari kejaran FBI setelah dituduh membunuh Edmond dan Polly. Tix dan anggota SOA di Oregon menjaganya 24 jam penuh. Gemma sendiri tidak tahu jika cucunya telah dibawa kabur. Setelah mendapat informasi dari Leroy, tim bergerak ke rumah Jax untuk mengajaknya menelusuri keberadaan Abel, tapi sebelum itu mereka harus memandikannya dulu. Clay sudah tahu bahwa sebetulnya yang membunuh Edmond adalah Stahl, tapi dia sengaja menjebak Gemma untuk melindungi dirinya sendiri. Jax. Take care of him. Come on. Come on, kid. Tara tidak percaya kalau Jax menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi Abel. What if those details help find him? That's the real truth. Jax bahkan menyuruhnya untuk meninggalkan Charming dan mengakhiri hubungan mereka. You're not making sense. You can't just expect me. Saking kecewanya, Tara mengobrak-ngabrik kamar anak Jack. Tim lalu menemui Leroy karena anak buahnya membawa pembuat dokumen palsu untuk Cameron dengan paspor Irlandia. Cameron mengganti namanya menjadi Timothy dengan alamat Belfast. Anehnya, dia tidak membawa anak saat membuat visa tersebut. Jacob minta maaf kepada Hal karena masalah Zobel. Tapi dia pun tetap minta dukungan adiknya ini untuk pencalonannya sebagai wali kota Charming. Need the chief of police in my corner. Ansar mendapatkan informasi soal kapal yang diduga milik Cameron. Sementara itu, Stahl diinterogasi oleh tim penyidik dari FBI. Setibanya di sebuah dermaga, tim Sam Crow langsung menggeledah kapal yang diduga milik Cameron. Empty. Di sana, Jax menemukan penutup kepala anaknya. Bosan berada di dalam motel, Gemma ingin pergi ke sebuah tempat, tapi Tig melarangnya karena aparat dari 4 negara bagian mengenali wajahnya sebagai DPO dengan imbalan $10.000. Tiba-tiba, tim melihat 2 orang negro yang gugup saat melihat keberadaan mereka. Here we go. Kapal itu ditenggelamkan dan pengejaran pun dilakukan. Sempat terjadi kontak senjata dan kaki Opi tersangkut kawat. Sesampainya di sebuah lokasi, tim berhadapan dengan gangster kulit hitam bersenjata lengkap. Got his attention. I see that. The guy that did all. Saat Jax menjelaskannya, ternyata Cameron menjual kapalnya kepada mereka karena butuh uang tunai. Pencarian Abel kembali nihil. Jax kembali terlihat lesu duduk di makam ayahnya. Piney kebetulan berada di sana untuk mengatur pemakaman Zack. Piney memberinya dukungan moral agar Jax tetap kuat seperti ayahnya. Di hadapan penyidik, Tara mengaku hanya tiarap di dekat jenazah Zack dan pelaku tidak mengatakan apapun. Padahal Tara mengetahui bahwa Stahl yang jadi pemicu penculikan ini.
Saat keluar, Stahl coba menekan Tara karena dia yakin Tara sebelumnya pernah bertemu dengan Cameron. Giliran Clay yang mengancam agen ATF ini karena kebohongan yang dia lakukan satu anggotanya tewas dan cucunya diculik. Pulang ke rumahnya, Jax melihat nomor ponsel Gemma di secari kertas dan kamar anaknya yang berantakan. Tanpa sepengetahuan Tix, Ratu SOA ini berniat untuk mencuri mobil seorang penghuni motel. Karena kepergok pemiliknya, Gemma sampai menusuk pahanya. Tidak ada pilihan lagi, Tig harus mengikuti kemauan Gemma kemana dia ingin pergi. Karena masalah yang terjadi kepadanya, Tara tidak bisa fokus di ruang operasi. Kembali ke rumah, Tara ingin menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Jax. Dia tidak mau pergi karena merasa takdir hidupnya seperti ini dan ingin selalu bersama Jax. I've created this so. Lokasi yang Gemma tuju ternyata rumah ayahnya yang dulunya seorang pendeta. Pengasuhnya yang bernama Emalia disewa almarhum ibu Gemma 6 bulan yang lalu sebelum dia meninggal. Hi, Daddy. My baby girl. Ayahnya yang sudah pikun ini menganggap istrinya masih hidup. Di malam harinya, seluruh anggota Samcro dan beberapa kerabat Halfsek datang ke rumah pesemayaman. Secara bergiliran, anggota SOA memberikan penghormatan terakhirnya. Clay menasehati Jax karena mereka mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan klub ini. Kasus yang sama terjadi kepada John yang merasa hancur dan kehilangan fokus saat adik Jax yang bernama Thomas meninggal dunia. Pilihan kini berada di tangan Jax sendiri. Apakah dia akan bangkit atau makin terpuruk karena masalah ini? Cameron dan anak Jax yang diculik ternyata berhasil sampai di Belfast. Dia datang ke rumah seorang wanita bernama Maureen. Tadi diduga sebuah mobil melintas di lokasi persemayaman lalu melakukan serangan ke anggota Samcro yang sedang berkumpul. Dalam kejadian ini, beberapa orang tertembak dan naasnya Hel ditabrak mobil pelaku hingga tewas di lokasi. Seorang pelaku yang terjatuh menjadi sasaran kemarahan Jax. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Cameron datang ke gereja lalu masuk ke dalam bilik untuk menceritakan apa yang terjadi di Charming kepada pendetanya. Ternyata Cameron adalah sepupu dari pendeta ini yang bernama Kellan. Setelah semalaman mendekam di dalam sel, di pagi harinya Jax kembali dibebaskan. Jimmy menuduh Cameron sebagai pengkhianat padahal ATF yang menjebak anaknya. Dia minta bantuan Kellan untuk kasusnya kepada Dewan Aira. Jadi posisi pendeta ini adalah penasehat Aira dan pendapatnya selalu didengar oleh Dewan. Salahnya Cameron adalah membuat kesepakatan dengan Zobel dan membunuh salah satu anggota SOA. Terungkap, lebih dari 20 tahun Aira telah beraliansi dengan SOA. Dan kini Cameron malah menculik cucunya almarhum John Taylor yang Kellan anggap sebagai teman baiknya. Tim Samcro datang ke rumah sakit untuk mencari tahu dari kelompok mana pelaku penyerangan berasal. Tapi karena dikawal ketat sheriff, mereka harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Hey, where are we at with the Irish? Sitting down with you. Dengan nada sombong, Jimmy meminta kepada Kellan untuk melenyapkan Cameron karena jelas dia telah menjadi pengkhianat yang mengadukannya kepada ATF. Jimmy pun kini tahu anak Jax berada di Belfast. Setelah Chucky mengalihkan perhatian sheriff di rumah sakit itu, tim masuk untuk mengetahui identitas pelaku. Setelah melihat tato di sekujur tubuhnya tidak menunjukkan asal geng dia berasal, Jax kemudian membuka biwirnya dan menemukan tato 3 strip 12 yang artinya Calaveras yang bermarkas di Lodi. Itu juga berarti mereka adalah klub bonekanya Mayan. Jax menduga serangan ini berkaitan dengan pengambil alihan kepemimpinan, dan itu artinya Mayan bergerak ke Lodi. Dalam pertemuan, Clay menjelaskan kepada Jimmy bahwa orang yang membunuh Edmond sebenarnya adalah Stahl. Gemma di sana untuk menyelesaikan dendamnya kepada Polly. Tapi di sini Jimmy malah berbohong jika Cameron masih berada di negara ini. Dia tidak mungkin keluar tanpa sepengetahuan dirinya. Jax minta bantuan Bobby karena mantan istrinya berhubungan dengan pemburu bayaran. Any idea how expensive Tiki's inhalers are? Precious kesal karena Bobby tidak pernah mengirimkan tunjangan untuk anaknya. Emosinya bisa diredam setelah Jax minta bantuannya.
Clay kemudian menemui pimpinan klub motor Lodi untuk minta bantuan karena Mayan jadi dalang penyerangan tadi malam melalui Calaveras. What's the move? Clay minta bantuan untuk menemukan CL untuknya. Yeah. We'll find the right people. Jacob minta dukungan Answer untuk pencalonan wali kotanya termasuk kebijakannya untuk melakukan perubahan di kota ini. Doesn't work anymore. There's a point behind this threat. Sebagai imbalannya, Jacob akan mendukung penuh penerus kepala polisi setelahnya. Pacar Precious setuju untuk membantu Sam Crow menemukan Cameron, asalkan mereka juga membantunya menangkap seorang mantan militer yang saat ini jadi target buruannya. Tampil dengan seksonya, Tig bermaksud untuk luluran. Setelah sedikit drama baku tembak, tim akhirnya berhasil menangkap target yang diincar pemburu bayaran ini. Selanjutnya, tim bergerak untuk melumpuhkan pimpinan Calaveras. Kellan mengunjungi Maureen yang merawat anaknya Jax. Setelah mengetahui faktanya, Jimmy ingin melenyapkan Cameron tanpa meninggalkan jejak di Belfast. Pertanyaannya, apakah keputusan pendeta ini untuk Cameron? Ayah Gemma menembak bahu Tiggs karena mengira dia sedang bercinta dengan istrinya. Sementara itu, tim Sam Crow mengubur tubuh si Hector agar buka mulut tentang tujuan Mayan ingin mengambil alih klubnya. Ternyata ini semua tentang narkoba yang ingin mereka edarkan di penjara Stockton. Apakah Sam Crow memilih jalan untuk kembali berperang dengan Mayan? We can't afford another war. Melihat masalah yang datang bertubi-tubi, kali ini Clay memilih untuk berdamai dan mengubah pemikiran Alvarez. Si Hector akhirnya dilepaskan. Sementara itu, Emilia melihat berita online tentang imbalan $25.000 bagi siapa saja yang melaporkan keberadaan Gemma. Tentu saja, Gemma tidak bisa membiarkannya keluar dari rumah ini. Jack sendiri melarang Tara yang hendak pergi ke rumah kakeknya karena bisa membahayakan Tara jika FBI berhasil menemukan lokasi persembunyian Gemma. Eksekusi mati dilakukan Aira kepada Cameron atas perintah Kellan karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Tidak seperti keinginan Jimmy. Justru, penasehat Aira ini ingin jasad Cameron diletakkan di pinggir jalan agar semua orang tahu apa yang terjadi kepadanya. Sementara itu, Juice mendapat bukti foto bahwa Cameron dan anak Jax 3 hari lalu membeli tiket satu arah ke Vancouver, Kanada. Di sini Jax merasa lega karena anaknya masih hidup. Abel's fine. We know he's up north. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 3. Tim Sam Crow kembali menemui geng Lodi untuk memberitahu tujuan Mayan di wilayahnya. Mereka akan membantu Sam Crow untuk mendapatkan intel tentang peredaran narkoba yang dilakukan Mayan. Tapi untuk tugas itu, mereka membutuhkan persenjataan. Anak buah Jimmy yang bernama Luke memberitahu Jax bahwa Cameron terdeteksi di Vancouver, tapi mereka tidak merinci lebih detail lokasi pastinya yang membuat Jax kesal. Sorry, Jax. Tara datang atas permintaan Gemma untuk mengobati luka tembak yang diderita Tig. Gemma mendapat masalah karena ayahnya yang bernama Ned pergi tanpa sepengetahuannya. Tara terkejut saat mengetahui Gemma menyandra Emilia. Gemma bertanya, kira-kira ayahnya suka pergi kemana saja. Karena Emilia tidak bersikap kooperatif, Gemma langsung menamparnya. Clay minta bantuan Lynn untuk menyediakan senjata MP5 setengah lusin. Karena Clay tidak punya uang untuk membayar uang muka, Lynn minta bantuan untuk menyediakan 5 gadis seksoi untuk kliennya. Ketika sedang mencukur rambutnya, Paini melihat Answer bersalaman dengan Jacob Hale. Padahal sejak dulu, kakak dari Hale ini sangat membenci SOA. Untuk melacak target di luar Amerika, pemburu bayaran ini membutuhkan dana ribuan dolar agar bisa melibatkan tentara bayaran di sana. Pengacara Sam Crow memberitahu Clay bahwa hakim memutuskan sidang jaminan baru atas kasus penyerangan bersenjata. Itu artinya mereka semua harus ditahan setelah persidangan. Jax memutuskan akan terbang ke Kanada untuk mencari keberadaan anaknya sekaligus membawa Gemma. Tidak peduli dengan keputusan hakim, seluruh anggota Sam Crow sepakat untuk ikut berpetualang. Gemma sangat emosional karena tidak berhasil menemukan keberadaan ayahnya. Padahal Ned sendiri sedang melamun di tepi danau.
Opie minta bantuan Lila agar menyiapkan para gadis untuk jamuan orang Cina. Rupanya, Lila sendiri berminat dan minta persetujuan Opie karena dia butuh uangnya. Gonna be able to help? Tara bermaksud baik dengan mengobati lukanya Emilia. Namun wanita ini memanfaatkan kelengahan Tara agar bisa memukulnya. Ned akhirnya kembali pulang ke rumah. Tapi dengan berat hati, Gemma harus menempatkannya di panti jompo. Mayat Cameron akhirnya diletakkan di pinggir jalan agar semua orang tahu yang terjadi kepadanya. Saat Emilia akan kabur, dia membawa pisau untuk mengancam Gemma agar menunjukkan kunci mobil ayahnya. Tiba-tiba Tara datang memukul kepalanya dan pisau itu menusuk perut Emilia hingga dia pun tewas. Demi menyembunyikan kematiannya, Tig akan memanggil ahlinya. Tiba-tiba Tara muntah seperti sedang ngidam. Rupanya mantan kekasih Zack yang bernama Cherry bekerja di tokonya Maureen. Kemudian datang putrinya yang bernama Trinity yang melihat jenazah Cameron di pinggir jalan. Dan pria botak ini adalah Maggie, ketua SOA cabang Belfast alias Presiden First Nine. Cherry ditugaskan Maureen untuk mencari nomor ponselnya Gemma. Dia sendiri belum tahu jika Zack telah tewas. Inilah sosok legenda bikers yang ahli dalam melenyapkan jenazah dengan hobi mendengarkan musik jadul. I'm in the mood for some music. 80. Karena tidak tega melihat pacarnya dicelepot orang lain, Opie mengamuk hingga perkelahian pun terjadi. Clay terpaksa membuat kesepakatan baru dengan Lynn agar tetap mendapatkan senjatanya. Setelah mendapatkan nomor ponselnya, Maureen langsung menelepon ke ponselnya Gemma. Sebetulnya, Paine melihat ponsel tersebut berdering, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Setelah beberapa jam, legenda ini menyelesaikan tugasnya untuk menghilangkan jejak jenazah Emilia. Opie sendiri meminta maaf karena telah mengacaukan rencana tim. Kill to get your old lady out of her day job. Maybe it's the best thing. Anything else, shit falls apart. Love you, bro. Love you too. Jus tiba-tiba menunjukkan foto jenazah Cameron yang berada di Belfast, Irlandia. Pertanyaan besarnya, di manakah Abel berada? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, terlihat Jack sedang memandangi foto Cameron dan anaknya yang berada di Kanada. Foto lain menunjukkan mayat Cameron yang berada di Belfast, Irlandia. Jimmy sendiri yang sudah berada di Belfast heran kenapa Kellan sengaja meletakkan jenazah Cameron di pinggir jalan, hingga terang-terangan menjadi konsumsi publik. Kellan beralasan itu keputusan Dewan Militer yang merasa operasi Norcal berbahaya karena Cameron dan Edmond. Entah benar atau bualannya saja, Jimmy ingin menyerahkan kembali Abel kepada Jax, tapi Kellan menolak menyerahkannya kepada Jimmy. Belum jelas di antara dedengkotnya Aira ini siapa yang berpihak kepada Jax. Jimmy kembali menghubungi Jax bahwa dia belum menemukan keberadaan anaknya. Dia menyebut orang-orang Real Army membawa Cameron ke Central Station lalu membunuhnya. Jax yang kesal kembali meluapkan amarahnya. Jimmy bahkan menyebut Abel masih berada di Kanada. Anggota SOA cabang Belfast yang bernama Liam O'Neill memastikan apa yang dikatakan Jimmy itu benar, padahal dia sama-sama pengkhianat. Never have been. Demi sahabatnya, Opie menjual Pinhead agar bisa mendapatkan $10.000 untuk biaya pemburu bayaran. Tim akan bergerak sesuai rencana ke Vancouver, Kanada. Karena membutuhkan obat-obatan untuk ibunya, Paine akan mengantar Happy untuk menemui pemasok langganannya. Dan kebetulan Bobby membutuhkan obat sesak untuk anaknya. Di tengah perjalanan, Clay minta berhenti karena penyakit kram tangannya kembali kambuh. Jax terpaksa mengikat tangan Clay ke stang motornya. Sampai di rumah kakeknya, Jax langsung menemui Tara. Di sini Jax menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk mencari keberadaan Abel di penjara. Padahal hakim membatalkan jaminannya dan karena itu seharusnya 3 hari lagi mereka kembali ke penjara. Namun Tara tidak mau menceritakan pembunuhan tidak sengaja kepada Emilia. Saat Bobby dan Paine hendak membeli obat dari seorang wanita, rupanya di lokasi ini sedang terjadi perampokan yang dilakukan kelompok bersenjata. Baku tembak pun terjadi. Tersudut di ruangan obat, Happy segera minta pertolongan. Jax menolak dengan keras saat Tara ingin ikut ke Kanada. We're not your family! Karena terpancing emosinya, Tara akhirnya mengatakan dia baru saja membantu ibunya membunuh si pengasuh kakeknya. She attacked your mother. Karena Bobby membutuhkan bantuan, masalah ini akan mereka bahas nanti.
Gemma pun tidak setuju Tara ikut ke Kanada karena dia harus merawat Abel. Seketika Tara menangis karena tidak kuasa ingin memberitahu Gemma apa yang sebenarnya terjadi. Maureen tidak menduga bahwa Jimmy sudah berada di rumahnya. Dia memaksanya untuk mengatakan di mana anak Jax berada. Jika tidak, Maureen dan keluarganya akan berakhir di jalanan. I don't know where the baby is. Karena Maureen memang tidak tahu, Jimmy menyuruhnya untuk bertanya kepada Kellan. Bobby dan timnya makin tersudut di dalam ruangan itu, hingga bala bantuan pun tiba. Para penjahat lokal ini tidak berdaya saat melihat tim SOA datang dengan kekuatan penuh. Selain obat-obatan untuk anak Bobby dan ibunya Happy, tim mendapat rampasan perang yang dicuri kelompok ini dari lokasi lain. Tara dan Gemma mengantar ayahnya ke panti jompo. Meskipun ini berat, Gemma tidak punya pilihan lain. Kembali ke Belfast, Maureen memberitahu kakaknya ini ancaman yang dilakukan Jimmy terhadapnya. Terungkap bahwa Jimmy berniat mengakhiri hubungan asosiasi Aira dengan klub motor. Demi memuluskan rencananya, Jimmy bahkan telah merekrut banyak anggota. Bagi Kellan, dia bukan lagi prajurit, namun gangster. Karena itu, mereka membutuhkan bantuan dari orang-orang seperti Sam Crow. Di satu sisi, Maureen ditugaskan untuk menghubungi lagi Gemma seperti yang sudah dia lakukan. Katakan bahwa cucunya berada di sini karena dia tahu Gemma sedang dalam pelarian. Tara kehilangan jejak Gemma setelah dia fokus mendaftarkan Ned. Jax yakin Gemma memutuskan untuk kembali ke Charming karena ingin bersama Abel. Rencana Sam Crow untuk terbang ke Kanada pun batal. Sesampainya di rumah Jax, Ratu SOA ini tidak menemukan keberadaan cucunya. Sedangkan Ned sendiri harus membiasakan diri berada di panti jompo. Setibanya di markas, Gemma tetap saja tidak menemukan Abel. Tiba-tiba, Maureen menghubunginya mengatakan Abel berada di Belfast. Gemma yang terkejut terkena serangan jantung. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Setelah siuman, Gemma sudah berada di rumah sakit dengan tangan di borgol. Karena suami dan anaknya sendiri sudah membohonginya, Gemma ingin cerita yang sebenarnya. Jax dan Tara lalu dipanggil. Gemma baru tahu bahwa Cameron menculik Abel setelah membunuh Zack. Jax menduga Abel masih berada di Kanada. Disinilah Gemma mengatakan dia dihubungi oleh Maureen, istrinya Maggie pimpinan SOA cabang Belfast. Clay tidak bisa sembarangan menghubungi Maggie ataupun O'Neill karena dia khawatir mereka telah berada di pihak Jimmy. Meskipun Maggie itu First Nine yang artinya pendiri SOA, tidak menutup kemungkinan mereka telah berkhianat. Ada yang disembunyikan Gemma dan Clay tentang masa lalu SOA di Belfast, dan ini yang belum terungkap. Gemma sendiri telah menyerahkan dirinya kepada FBI dan menyetujui cerita versinya Stahl. Sebagai imbalannya, selama di penjara, Gemma akan mendapat jatah kunjungan 1 minggu sekali. Jax kemudian menemui anak buah Jimmy untuk memastikan apakah benar anaknya berada di Belfast. Lagi-lagi, dia tidak mau mengaku yang membuat Jax kesal dan melontarkan ancaman akan memotong wajahnya si Jimmy. Cut him from here away. Tix dan timnya datang ke sasana latihan tinju milik pria tua bernama Lam. Mereka datang untuk menjual obat-obatan medis itu. Di sisi lain, Lam mengatakan hampir seluruh blok di wilayah ini telah dibeli oleh perusahaan besar dengan pemaksaan. Lam sendiri tidak akan pernah mau menjual tempat ini berapapun mereka membelinya. Lagi-lagi, Stahl tidak bisa memegang janjinya kepada Gemma untuk memberi keringanan hukuman kecuali Tara mau membuka informasi tentang Cameron kepadanya. If you were to speak with Tara, Jax bermaksud menghubungi balik Maureen tapi yang mengangkatnya Trinity. Karena tidak ada di tempat, Jax hanya memberi nomor ponselnya. Saat Jus akan menjual obat tersebut, pembelinya menyuruh dia masuk ke dalam van. Dan ternyata, si Hector sudah berada di dalam, langsung menghajar dan merebut obat-obatan itu termasuk rompinya. Gemma menyalahkan Tara karena melepaskan Abel begitu saja kepada Cameron. What if it was your baby? Dan akhirnya Tara mengaku sedang hamil anak dari Jax. Yes. Salahnya, Trinity memberikan nomor ponsel Jax kepada Maggie, bukan kepada ibunya. Sobat Sam Crow dari Lodi memberikan informasi bahwa di dalam gudang alat kebersihan itu, kelompok Mayan menyembunyikan sesuatu. Tik dan Chucky bertugas untuk menyamar dan masuk ke dalam sana. Setelah berhasil masuk, Tik memotret jadwal pengiriman dari gudang ini. Masalah muncul karena dari luar Jax melihat kelompok Salazar datang.
Hector dan anak buahnya berhasil menangkap Chucky. Tig segera bertindak untuk menyelamatkannya. Maggie menekan Maureen untuk mengatakan di mana anak Jax berada. Meskipun dia suaminya, Maureen tidak mau mengatakan apapun resikonya. But this matter involves the other half of my life. Setelah Maggie memberikan nomornya, Maureen langsung menghubungi Jax. Dia mengatakan Abel dalam kondisi baik, tapi dia tidak tahu berapa lama bisa melindunginya. Kesimpulannya, Jax harus segera terbang ke Belfast. Stahl kembali mengancam Gemma karena dianggap terlambat menyerahkan diri. Karena kesalahannya itu, Gemma terancam hukuman mati. Tara tidak percaya jika kepala admin rumah sakit ini kini membelanya agar karirnya sebagai dokter tidak terancam. Apalagi setelah Tara berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak. Di malam harinya, Jax menyerang anak buah Jimmy yang bernama Luke untuk mengancamnya agar mengatakan di mana anaknya berada. Setelah itu, dia datang ke rumahnya Stahl untuk membuat kesepakatan. Tak diduga, Stahl adalah seorang lesbong. Jax meyakinkan karirnya bisa melonjak bahkan jadi legenda ATF karena berhasil menghancurkan Aira dengan cara Jax menyerahkan Jimmy dan kontak Aira lainnya. Jax akan menyatakan sumpahnya dan semua yang mau dia ketahui tentang penjualan senjata. Yang Jax inginkan hanyalah anak, ibu, dan klubnya yang terbebas dari tuntutan penyerangan bersenjata. Selain itu, Jax hanya minta waktu beberapa minggu untuk pergi ke Belfast menangkap Jimmy sekaligus menyelamatkan anaknya. Apapun caranya, ibunya harus terbebas juga dari dakwaan pembunuhan. Statement signed by you. Jax sendiri punya resiko karena jika klubnya tahu dia pasti mati. Sebagai bentuk nyata keseriusannya, Jax menyerahkan Luke yang jadi tangan kanannya Jimmy berikut senjata ilegal miliknya. All goes away for both of us. Tidak ada pilihan lain bagi Stahl selain menyetujui kesepakatan ini. One has got to deliver. You got nothing to lose. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Tim yang berencana terbang ke Belfast mengalami kendala keuangan karena dana mereka telah diserahkan kepada pemburu bayaran. Muncullah ide untuk menjual obat-obatan medis ke pasar gelap dengan bantuan Tara. Tapi ide ini ditolak tegas oleh Jax. Sam Crow menerima 3 anggota baru yang disebut prospek. Welcome. Selain itu, Kozik dan Happy mau menjadi bagian dari Sam Crow. Untuk Happy, semua anggota menyatakan ya. Tapi untuk Kozik, sepertinya Tig yang punya masa lalu kurang baik dengannya menyatakan tidak. Gagal menjadi Sam Crow di minggu ini, Kozik sengaja mengajak Tig untuk berkelahi. Pengacara membawa kabar bagi Gemma. Jika dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan, maka dia akan lolos dari hukuman mati. Stahl kemudian memberikan draft pengakuan yang harus disetujui Gemma jika dia mau lolos dari tuntutan pembunuhan. Oke. Clay kembali menekan Jax agar Tara membantu mereka menjual obat-obat tersebut. Don't complicate it. Setelah Jax berbicara, Tara mau membantunya meskipun ini resikonya besar. Sebuah mobil van yang dikawal kelompok Salazar sengaja ditembak bannya oleh tim. Paini dan Kozik lantas berpura-pura menawarkan bantuan Derek. $40. Padahal mobil itu dibawa ke lokasi aman yang dimana tim Sam Crow sudah menunggu. Jax minta kepada Gemma untuk mengatakan kepada penyidik FBI sesuai dengan draft tulisan yang dia berikan. Gemma sudah menduga ini hasil rekayasa Stahl. Jax berjanji ini semua untuk melindungi keluarga dan klubnya. Benar saja, di dalamnya ditemukan banyak narkoboy. 3 jam menuju sidang pembatalan jaminan. Clay minta bantuan Answer agar membuat Sam Crow menghilang sementara waktu demi menyelamatkan cucunya yang terdeteksi berada di Belfast. We're able this. Tidak seperti biasanya, dengan dalih menjaga keamanan Charming, Answer menolak permintaan Clay. Is known that I'm keeping Charming safe. Gemma mengaku kepada penyidik FBI bahwa dia mengikuti Polly saat tidak sengaja melihatnya di pasar. Ketika masuk ke dalam rumah, dia melihat Edmond sudah bersimbah darah. Here's a courtesy. Karena Polly hendak menodongnya, Gemma lebih dulu menembak. Setelah duduk di sofa, dia melihat agen ATF keluar dari ruangan belakang. Dia yakin agen ini yang lebih dulu membunuh Edmond.
Tak diduga, Gemma menunjuk agen yang dia lihat itu adalah agen Tyler. Apakah ini bagian dari rencana yang dilakukan Stahl? Tim Sam Crow dengan klub Lodi melakukan pertemuan dengan Mayan yang membawa klub-klub bonekanya. We just call it even. Alvarez tidak bisa lagi mengelak karena Sam Crow sudah tahu tentang bisnis narkobonya. Alvarez langsung murka kepada si Hector. Jelas di sini Mayan telah melanggar batas wilayah. Jika ingin damai, Clay minta Japrem $25.000 per pengiriman. Dia setuju, tapi minta bantuan untuk melenyapkan anak buahnya yang berada di rumah sakit. Jus akhirnya bisa mendapatkan kembali rompinya. Dan pembalasan kepada si Hector pun dia tunaikan. Setelah lama menghilang, ternyata Darby selamat dengan luka bakar di wajahnya. Ternyata dia melihat transaksi obat-obatan yang dilakukan Jax dan Tara kepada seorang dokter. Informasi ini dia teruskan kepada Jacob Hell agar dia melakukan sesuatu kepada Sam Crow agar mereka menderita seperti dirinya. Answer menerima informasi penyergapan yang akan dilakukan Sheriff kepada SOA. Apakah Answer akan memberi peringatan kepada teman-temannya itu? Chucky kembali membuat keributan di rumah sakit untuk mengalihkan perhatian petugas. Saat itulah Tiggs dan Kozik menyuntikkan sianida kepada Pozo sesuai permintaan Alvarez. Saat tim berkumpul di markas, tiba-tiba aparat gabungan menggerebek mereka. Untungnya, mereka tidak menemukan obat-obatan yang dicari. Clay kecewa karena Answer tidak memberitahunya. Sure did. Clay dan Jax merasa lega karena pengacara memberitahu sidang bebas jaminan ditunda 10 hari. Clay tidak tahu ini semua berkat Jax yang melakukan kesepakatan dengan Stahl. Selanjutnya, mereka minta bantuan Elliot agar tim bisa nebeng pesawat kargonya yang menuju Belfast. You want passage to Belfast? Alvarez sengaja datang ke rumah sakit untuk meyakinkan Elliot bahwa pertumpahan darah antara SOA dan Mayan sudah berakhir. Hope you find your boy, huh? Dan akhirnya, Elliot mengizinkan Sam Crow menaiki pesawat kargonya menuju Inggris. We'll work out the details in the morning. Jax merasa menyesal menyeret Tara dengan obat-obatan ilegal itu. Karena itu, dia tidak mau mengganggunya lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.